insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allah beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mamah dan AA. Beraksi. Dari pagi hari ini Anda yang di rumah bisa curhat atau bertanya langsung ke Mama Dede. Nomor yang bisa dihubungi adalah 021 564 1234 atau bisa juga melalui Skype, lihat saja ID-nya di mamah.aa.beraksi. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Udah pada makan belum? Ya. Ada yang udah, ada yang belum ya. Tapi sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga di rumah juga sehat walafiat. Mas Nabawi gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya banyak dan berkah. Iya. Ibu-ibu pada punya bapak? Pasti. Pasti ya. Ada nanyanya. Maksudnya ada bapaknya yang udah meninggal belum? Ada. Warisannya udah dibagi belum? Wah, ada yang udah, ada yang belum. Ya, memang urusan harta warisan rawan akan perseteruan antara saudara. Banyak keluarga yang menjadi pecah karena masalah ini. Hal yang seharusnya menjadi sebuah anugerah, malah jadi sebuah musibah. Nah, pembagian harta waris nggak jarang meregangkan hubungan antara saudara, bahkan membuat keluarga putus hubungan. Harta warisan merupakan hak setiap ahli waris, maka menunda pembagian warisan tanpa ada kerelaan dari semua ahli warisan yang ada adalah sebuah tindakan yang tidak dibenarkan. Membagi warisan adalah hal yang harus segera diselesaikan, dan apabila menunda pembagian warisan itu berpotensi menimbulkan konflik bagi ahli warisnya. Pagi hari ini kita akan membahas seputar masalah tersebut. Sekarang kita akan ikuti tausiah Mamah. Temanya adalah jangan tunda membagikan warisan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan tunda membagikan warisan. Kita semua tahu, kalau ada orang tua meninggal dunia, kalau mereka meninggalkan harta, rumah, mobil, kebun, sawah dan seterusnya, itu namanya harta warisan. Istri, anak itu adalah ahli waris. Ketika orang meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Tentu saja diambil dari harta orang tadi, biaya nih yang harus didulukan. Biaya buat mandikan jenazah. Biaya buat beli kuburan. Biaya buat yang gali kubur. Ambulan. Kemudian juga biaya buat beli dinding ari, buat beli kain kafan. Dihitung semuanya. Nah, lihat lagi, ada nggak orang ini punya utang zakat misalnya, punya utang pajak, atau punya hutang kepada siapa, bayar dengan harta yang dia miliki. Ada nggak dia punya janji sama orang? Ada nggak dia punya wasiat sama orang? Semua selesaikan permasalahannya. Ada nggak utang piutang, selesaikan. Kalau masih ada sisanya, sisa harta orang meninggal inilah yang disebut dengan harta warisan. Sebagai seorang ahli waris, jangan hanya berharap dapat harta warisan. Maaf, boleh jadi suatu saat orang tadi banyak utangnya dapat warisan utang. Nah, tidak mustahil. Nah, sekarang kapankah dibagikannya harta warisan kepada ahli waris? Kita lihat sikon. Kalau seandainya orang meninggal tadi meninggalkan anak masih pada sekolah, masih kecil-kecil, saran saya jangan dibagi dulu warisan itu. Karena kan anak-anak perlu biaya. Biaya sekolah, biaya hidup, kebutuhan hari-hari, buku, ujian dan seterusnya. Saran saya, harta peninggalan ayahnya pakai biaya kehidupan mereka dulu. Nanti mereka udah selesai kuliah, sarjana, nah masih ada nggak sisanya. Baru itu yang dibagikan. Karena kasihan ibunya repot kalau langsung dibagikan. Anak kecil belum bisa ngurus harta mereka.
harus walinya yang ngurusin. Tapi seandainya ahli waris ini, nih udah pada gede-gede kayak gini nih. Ketika orang tuanya meninggal, lebih cepat dibagikan lebih baik. Nah, kenapa? Kalau harta warisan tidak segera dibagikan, maaf, repot. Tapi banyak alasan. Satu, ada orang tidak cepat-cepat membagi warisan karena bapaknya meninggal, emaknya masih hidup. Nggak tega, emak masih ada. Yang kedua, boleh jadi kenapa harta warisan tidak dibagikan. Karena ahli waris sudah pada cukup, nggak butuh dengan harta warisan. Udah biarin deh. Kadang-kadang ada saudara di antara anak yang ahli waris tadi tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Biarin deh, dia belum punya rumah. Sampai dia punya rumah, nanti baru dibagi warisan. Walaupun niatnya baik atau begini, nih anaknya pergi keluar kota, udah pada hebat mereka. Biarin deh, rumah emak, ini rumah tempat kita singgah. Base camp kita kalau lebaran misalnya. Walaupun niatnya baik, maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit yang berujung keributan. Bahkan memutuskan silaturahim. Contoh. Bapaknya meninggal. Emaknya meninggal. Anaknya misalnya A, B, C, D. Ada 4 misalnya. Di antara anaknya misalnya si B nih tinggalin di rumah orang tuanya. Kata si A, kata si C, kata si D. Biarin deh saudara kita belum punya rumah. Kasihan kita mau ada punya rumah. Biarin deh tinggal di rumah emak dulu sementara sampai dia mampu beli rumah. Ternyata maaf. Misalnya si B ini keburu meninggal. Dan dia punya anak. Tidak sedikit anak daripada si B ini akan menguasai rumah tadi. Mereka merasa selama mereka hidup di rumah tadi. Padahal si A, si C, si D itu pada punya anak. Generasi anaknya yang kemarin udah meninggal, generasi cucunya dia diribut, berantem. Semua merasa berhak. Jadi berantem antar sepupuan. Jadi bertele-tele. Makanya saran saya begini deh, lebih baik. Walaupun rumah ini belum dijual, dihitung. Sekian persen buat si Anu, buat si Anu, si Anu. Ada hitam di atas putih, semua menyetujuinya. Tapi yang paling baik tentu saja langsung dibagikan ke ahli waris. Misalnya ini rumah harganya berapa? Ada nggak saudara yang mau beli? Langsung dibagikan nih buat si A, di si B, di si C, si D. Jadi nggak ada keributan. Karena selama ini pantesan dalam Al-Quran yang namanya warisan sampai 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6 semua diurai dalam Al-Quran. Karena masing-masing punya hak waris. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qila au katsura nasibam mafruḍo. An-Nisa ayat 7. Laki-laki punya hak warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya. Perempuan punya hak warisan peninggalan orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit maupun banyak sesuai aturan Allah. Semua kita punya hak. Makanya mau kaya, mau miskin, udah punya rumah, tidak punya rumah. Pejabat, tidak pejabat. Selama mereka ahli waris, hak mereka. Namanya hak tidak boleh ditunda-tunda. Lebih cepat dibagikan, lebih baik. Hadis Sami mengatakan, ada 3 golongan manusia yang jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. 1. Orang yang menyakiti orang tua dan mertua. 2. Orang yang menyakiti pasangannya. Suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. Jangankan sudah mati, hidup pun diazab. Yang ketiga, orang yang ngambil hak orang lain. Di antaranya, kalau ada orang ngambil hak waris saudaranya, dia serakah lebih banyak, kita lihat. Jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali kita menahan hak orang lain. Walaupun itu hak saudara kandung di dalam warisan. Nauzubillahi min dzalik. Selamatkan diri kita. Ya, baik itu dia tausiah mama untuk tema kita tentang jangan tunda membagikan warisan. Buat ada yang di rumah, sekali lagi saya informasikan. Nomor telepon yang bisa dihubungi untuk curhat atau bertanya ke Mama Dede adalah 0215641234. Atau melalui Skype boleh di-add saja ID-nya di mamah.aa.beraksi. Sekarang saya berikan kesempatan dulu ibu-ibu yang hadir di sini. Siapa yang ngantuk? Wah, pada ngantuk aja ya. Siapa yang mau nanya, Bu? Oke, yang pertama dari Majelis Alim Al-Ikhlas Puguh Kendal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Muryati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Puguh Kendal. Oke. Curhat dong, Ma. Iya dong. Gini, Ma, saya pertama punya suami, punya anak.
saya cerai mah, menikah lagi, saya punya anak 2. Tapi saya gini mah, punya kalau beli sawah, beli mobil, beli rumah, semuanya paling banyak saya kasihkan anak yang kedua. Tapi yang satu juga saya kasih, tapi nggak Saya tanya dulu, itu. 2 anak tadi laki perempuan atau gimana? Laki mah. Dua-duanya? Ya, ya yang kedua perempuan mah. Oke. Iya. Perempuan semua mah. Yang pertama laki mah. Oke. Yang benar kalau ngomong, Ibu, saya Ibu. punya anak 2. Iya. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 1, perempuan 2 mah. Oh, anak yang 3 dong. 3 Iya, berarti ya. tapi yang 1 dari suami yang pertama. Yang Terus saya laki-laki. cerai ya. Oke. Cerai, nikah lagi punya anak 2 perempuan. Oke. Waktu nikah yang pertama anaknya 1. Iya. Laki-laki perempuan. Laki. Terus? Yang kedua perempuan semua Iya. mah. Oke. Ya. Nah, ini masih jadi setiap beli barang banyak kan dikasihin ke Yang anak kedua, iya. Anak yang pertama juga tetap Dikasih saya juga. kasih, tapi nggak Nggak sebanyak sama. seperti yang anak kedua. Apa itu? Oke. Salah mah saya. Sangat salah. Punten, ibu maaf. Iya. Rasul bersabda, i'dilu. Berlaku adil kalian, berlaku adil kalian, berlaku adil kalian sampai 3 kali. Kalau saya masih hidup, ngasih anak saya harus adil. Itu namanya hibah, bukan warisan. Iya. Hibah itu wajib sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Makanya Anda membuat perpecahan dalam keluarga. Anak yang banyak dikasih lebih banyak, pasti saudara yang 2 benci. Enak banget loh apa dikasih sama mama. Ada benih-benih kebencian dari anak Anda yang pertama dan anak Anda yang ketiga. Kedua. Ya. Kan yang dikasih yang kedua, lu gimana Iya, sih? Iya, yang kedua, ya betul. Dengerin makanya. Iya. Ada kebencian dari anak yang pertama dengan anak Anda yang ketiga kepada anak yang kedua yang dikasih lebih. Ini lama-lama bom waktu suatu saat meledak. Tunggu kehancuran keluarga Anda karena kesalahan Anda tidak adil. Makanya wajib berlaku adil. Dulu ada seorang sahabat datang ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya 3 orang anak. Ini anak kesayangan saya. Oh begitu kata Rasulullah. Saya belikan budak pilihan yang terbaik kepada dia. Rasul tanya, anakku yang 2 dibagi enggak? Enggak. Rasul bilang, ambil kembali pemberianmu. Tidak boleh, salah. Anda membuat kehancuran rumah tangga Anda. Nanti ribut mereka. Oke, Ibu. Ya, terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih banyak kesempatan Ibu-ibu untuk bertanya. Anda di rumah juga masih ditunggu di telepon ataupun di Skype. Tapi sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan AA.